Oke, YouTuber, sebelumnya kita sudah melihat fitur-fitur terbaru dari CorelDRAW X8 ini di tutorial sebelumnya. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang saya bilang sebelumnya, kita akan membahas tentang fitur terbaru, yaitu Tektur. Nah, di Tektur ini sendiri, kita bisa belajar CorelDRAW langsung tanpa guru sebenarnya, tanpa ada pembimbing. Nah, tapi untuk yang basic-basic saja ya. Untuk yang tingkatan yang lebih dalam ya perlu pembimbing atau bisa lihat di YouTube atau buku-buku panduan lainnya gitu. Nah, pertama kita akan coba membahas tentang learn the basic. Oke, Tektur. Nah, seperti ini ada tampilannya. Di sini langsung udah ada media atau bahan untuk prakteknya. Kemudian di sini sebelah kiri ada instruksinya. Nah, seperti itu. Jadi di sini welcome to the tool. Hai. Oke. Selanjutnya, nah di sini perkenalan bagian-bagian dari workspace-nya gimana dan bekerjanya gimana. Seperti tadi yang saya bilang, di sini ada toolbar. Nah, di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan. Di sini ada toolbar, kemudian sebelah kiri sebelah kiri ada yang namanya toolbox. Nah, ini dia toolbox. Kemudian di bawah ada property bar. Property bar ini akan berubah setiap kali kita mengklik objek yang berbeda. Contoh, kita klik pada workspace-nya, maka akan berubah seperti ini. Kemudian kita klik pada objek kotak, akan berubah seperti ini, gitu, dan seterusnya. Oke. Yang keempat ini ada menu bar. Nah, ini dia menu-menunya. Ini dia. Kemudian ada Docker. Ini dia. Kemudian ada color palette. Nah, ini dia. Nah, kalau ini warna color palette-nya sekarang menjadi RGB. Kalau defaultnya itu pakai color palette CMYK, gitu ya. Untuk mencetak atau untuk kebutuhan cetak atau printing itu lebih baik kita menggunakan yang RGB yang CMYK, gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan mesin, gitu. Jadi kalau misalnya kita buat beda, kita desain dengan color palette RGB, kemudian ketika di print maka hasilnya akan lebih gelap, gitu, dari yang kita desain. Sementara kalau misalnya kita desain menggunakan warna CMYK, maka hasilnya tidak jauh dari desain kita, gitu. Nah, kemudian di sini ada hintnya juga, hint center drawing on your screen, press shift F4. Nah, posisinya misal tampilan dari workspace kita ini, lembar kerja kita ini sudah jauh, gitu. Nah, kita sudah kehilangan di mana posisinya, gitu kan. Kita bisa tinggal tekan shift F4, maka akan kembali ke tengah lagi objek yang sudah kita kerjakan, gitu. Nah, oke, kita tekan oke, maka akan berubah. Nah, di sini ada perkenalan tentang zoom in and application. Nah, di sini dia. Nah, seperti itu. Tinggal geser, klik dan drag, klik dan geser. Nah, seperti itu. Oke, next. Di sini ada pick tools. Nah, ini dia. Kita memilih. Jadi apapun yang kita pakai sebelumnya, toolsnya kita bisa kembalikan ke pick tool untuk keadaan normal ya. Jadi untuk mengambil kita pakai pick tool. Kemudian ada convert to canvas and shape tool. Nah, seperti ini. Jadi dengan shape tool ini kita bisa mengatur bentuk gambar sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini dia. Nah, kenapa ini bergeser?
Maksudnya satu titik yang kita geser, yang lain ikut bergeser. Kenapa seperti itu? Karena bentuknya masih bentuk normal, bentuk poligon gitu. Jadi gimana caranya supaya kita hanya menggeser satu titik, tapi titik itu juga cuma satu titik itu juga yang berubah. Itu sebelumnya kita harus converse dulu, convert to canvas dengan cara objek, tekan menu objek, kemudian convert to canvas, atau kita bisa tekan shortcutnya melalui keyboard dengan menekan Ctrl plus key gitu. Nah, oke, kita ambil ke shape tool lagi, kita rubah sesuai dengan tutorial yang sebelah kiri kita. Oke, ini kita turunin. Nah, kemudian kita bisa menekan tombol shift pada keyboard untuk mendapatkan hasil yang sejajar. Nah, gitu. Jadi nggak goyang-goyang gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita lepas, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Nggak lurus gitu. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, kemudian kita ada interactive tools. Ini dia interactive tools. Nah, di sini untuk menciptakan gradiasi gitu. Nah, gradiasinya ada beberapa macam. Ada bentuk di property barnya kita lihat ada vector pattern fill. Nah, seperti ini. Bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Lambat ya. Nah, ini dia yang seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalau memiliki akun pada community, kita bisa memakai ini, warna-warna ini. Nah, seperti itu. Kalau tidak, maka akan hasilnya seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, kamu belum masuk atau atau produk license-nya tidak bisa mengakses konten ini, gitu dibilang. Kira-kira seperti itulah. Oke. Di sini ada juga bitmap pattern. Nah, bisa kita pilih bitmapnya, atau bisa kita buka bitmap yang ada. Nah, filenya ada banyak file yang bisa support untuk bitmap, atau bisa juga dengan to color pattern. Nah, seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba content fill aja. Oke, di content fill ini sendiri juga banyak pilihannya. Ada linear fill, linear content fill, kemudian ada elliptical, ada conical, dan ada rectangular. Nah, ada peta persegi gitu ya. Jadi misalnya kita ingin nah, satu lagi kelebihannya di X8 ini, bentuk dari shape content fill ini kita bisa bebas mengaturnya. Contohnya seperti ini, elliptical. Nah, kalau di versi sebelumnya kita hanya bisa mengatur jarak jauh content fill-nya seperti ini. Namun pada fitur X8 ini kita bisa mengubah bentuk shape-nya. Nah, seperti ini contohnya. Kita bisa jadikan lonjong, arahnya kemana gitu. Nah, bebas gitu. Nah, jadi pengaturannya di sini ada 3. Ada beberapa, maaf. Di sini kita bisa atur warna dasarnya apa, mulai dari mana terus kemana. Contohnya kita akan ambil misal warna kuning tengahnya, kemudian luarnya itu warna merah. Nah, seperti ini. Kita bisa atur
Yang pertama kita bisa atur yang itu tadi, warna, mau seberapa warna. Oh ya, terus kalau misalnya kita ingin menambah warna nih, kuning, terus kita tambah warna hijau, kemudian tambah warna merah, kita bisa klik and drag dari color palette ini, klik hijau misal, kita tarik, kita arahkan ke garis dari fontaine fill-nya. Oke, nah seperti itu. Jadi warnanya sudah menjadi 3 gitu. Jadi bisa lebih, mau 10, mau ratusan kalau sanggup, terserah warnanya. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kita bisa klik filenya, maksudnya klik kotak yang ingin kita hapus warnanya, kemudian kita tekan delete pada keyboard. Tuh, itu untuk memilih warna, pengaturannya. Kemudian yang kedua, pengaturannya kita bisa arahkan seberapa warna apa yang lebih mendominasi di sini gitu. Tapi ini hanya ada jika fontaine fill-nya itu memiliki 2 warna seperti ini. Kalau lebih dari 2, maka ini nggak akan ada. Nah, yang ketiga, kita bisa mengatur jarak antara fontaine fill yang pertama dengan yang kedua gitu. Nah, seperti ini gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa atur bentuknya. Nah, kita bisa atur bentuk lebih lonjong itu seperti apa gitu. Kalau di warna lain contohnya misal, nah seperti ini persegi, kita bisa atur seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu bebas, terserah. Nah, gitu. Kemudian next, di sini ada add artistic text. Nah, untuk teks itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama artistic text dan paragraph text. Gitu. Jadi kalau untuk menambahkan artistic text itu kita tinggal mengklik pada lembar kerja sekali aja. Nah, kemudian akan muncul kursor seperti ini. Tinggal kita klik. Maksudnya tinggal kita ketik apa yang kita inginkan kata-katanya. Sementara kalau ingin memakai paragraph text, kita gunakan dengan cara klik and drag teksnya. Klik and drag kursornya. Jadi maka hasilnya akan menjadi paragraph text ya, seperti ini contohnya. Nah, jadi otomatis ke bawah. Sementara kalau pakai artistic text dia terus ke samping. Nah, oke. Untuk teks itu sendiri kita ada di atas ada property barnya seperti ini. Kemudian ada juga docker, ada dockernya juga. Docker untuk text properties di sini. Nanti kita akan bahas lebih dalam di tutorial selanjutnya satu-satu tentang toolbox ini. Di sini akan kita bahas secara singkat aja dulu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang sebelumnya, yang paling menarik itu di antara beberapa fitur terbaru dari CorelDRAW 8 ada yang namanya filtering pada font. Nah, jadi font boxnya nih seperti ini gitu. Jadi di sini ada displaynya, ada previewnya. Nah, misal kita pilih font ini, maka previewnya akan ada di bawah. Kemudian ini bisa kita besar kecilkan tergantung keinginan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada fitur filternya gitu. Nah, dari sekian banyak font yang saya miliki, ada beberapa font yang saya miliki. Ini kan bagi desainer yang belum, bagi teman-teman yang belum terbiasa menggunakan font, belum hafal font-font yang ingin dipakai, yang biasa dipakai, kita bisa cari dengan cara filtering. Nah, seperti ini. Contoh, saya ingin font berkategori serif, maka saya akan klik pada serif. Nah, yang keluar ada jenis-jenis font yang berkategori serif gitu.
Nah, kalau misalnya mau kategorinya sans serif, nah ya kayak sans serif. Kemudian mau script, nah keluarin script aja kategorinya, atau yang bold. Nah ini yang tebal-tebal saja. Nah seperti itu, ada beberapa filternya di sini. Nah itu ya. Oke, jadi kita bisa juga inilah get more, inilah yang kita bisa jual atau apa namanya, kita bisa buat aplikasi pluginnya ini atau extensionnya ini dari community development. Nah bagi teman-teman yang memiliki bakat atau memiliki ilmu di apa namanya coding, bisa mengikuti ini gitu, dan kita bisa jual. Ya itu tadi karena apa jaringannya lelet jadi lama gitu. Oke, nah seperti itu untuk pembahasan di artistic text. Kemudian next, sini ada property docker and property bar. Nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau di text property barnya ini, kemudian property dockernya ini. Nah ini fontnya apa, jenisnya apa, kemudian warnanya gimana seperti ini, kemudian warna backgroundnya gimana, jenis fontnya berapa besar kah, semua, atau gimana gitu kan. Atau kita bisa menggunakan superscript, subscript, superscript atas, atau dan seterusnya gitu. Atau yang lainnya nanti saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Kemudian next, di sini ada freehand. Nah freehand ini sendiri di sini ini dia freehand, atau kita bisa tekan F5. Oke, kita bisa buat satu garis lurus dengan cara mengklik di satu titik, kemudian klik lagi di titik lain gitu. Nah jika ingin mendapatkan garis yang lurus 0 derajat 180 derajat, maka kita klik di satu titik, kemudian kita tekan shift pada keyboard. Nah maka hasilnya juga nggak akan lari gitu. Kalau lari perpindahannya itu sekitar 30 derajat ya kalau nggak salah. Nah seperti itu. Kemudian kalau mau menyambungnya tinggal tinggal arahkan ke ujung dari garis yang kita gambar tadi, kemudian klik di situ, kemudian tarik garis ke mana aja terserah. Nah seperti itu, maka dia objeknya akan gabung. Nah garisnya tadi akan gabung gitu. Nah selanjutnya kalau ingin bentuk yang lebih lebih custom, kita bisa pakai dengan cara freehand ini, dengan cara klik and drag. Nah kemana aja kita mau. Nah seperti itu. Tingkat dari kehalusan, smoothing dari garis yang kita tarik ini kita bisa atur di sini di property barnya freehand. Nah kita bisa untuk nilai yang lebih kecil, maka tingkat smoothnya itu, tingkat kehalusan dari garis yang kita tarik itu lebih rendah, jadi hasilnya lebih kasar ya gitu. Jadi contohnya ini. Nah seperti itu contohnya. Maka di sini banyak not yang tercipta gitu, dan hasilnya kurang halus gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nilainya tinggi, nilai smoothingnya ini, freehand smoothingnya ini tinggi, kita ambil 100 misalnya, kita buat 100, maka hasilnya jauh lebih halus. Nah seperti itu ya. Nah jadi
node-nya pun nggak ada, cuma kalau untuk garis yang tadi cuma 2. Nah seperti ini ya, jadi lebih halus ya, seperti itu. Kemudian itu aja dulu mungkin untuk di freehand. Kita lanjut step selanjutnya, drop shadow. Nah inilah yang salah satu fitur terbaru yang diandalkan sama CorelDRAW X 8, yaitu Gaussian blur, Gaussian shadow. Nah ini contohnya, kita klik objek yang kita ingin beri shadow, kemudian bisa kita tarik langsung. Nah seperti itu, atau kita bisa ambil presetnya di sini. Kita mau apa, bisa small glow, medium glow, large glow, atau perspective to right. Nah seperti ini dan seterusnya gitu. Kita bisa langsung ambil seperti yang tadi, nah ini, atau bisa juga lewat preset gitu. Nah untuk properti barnya itu sendiri seperti ini, kita lihat ini tingkat transparansi dari bayangannya. Nah ini 100%. Kemudian ini tingkat featheringnya, feathering dari shadow itu sendiri, atau kita naikkan menjadi 30. Nah seperti itu. Nah sedangkan yang ini adalah feathering directionnya, mau kemana dia, ke inside, nah ke dalam bayangannya, middle, outside, atau over lagi. Nah seperti itu. Nah untuk fitur yang barunya ini Gaussian blur. Nah hasilnya jadi lebih halus dari bayangan sebelumnya, yaitu di CorelDRAW di versi sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada bisa kita ubah warna bayangannya warna apa. Nah seperti itu. Kemudian merge mode-nya seperti apa, apakah multiply, add, saturation, atau biasanya normalnya tuh kalau misalnya kalau untuk warna hitam itu pakai multiply gitu. Oke. Untuk menghilangkannya di sini kita clear shadow, atau kalau mau mengcopy shadownya itu bisa klik objek yang ingin kita copy, kemudian klik tools pada toolbox, drop shadow toolsnya, kemudian tekan ini copy shadow properties, kita arahkan bayangan ke bayangan yang kita ingin copy. Nah seperti itu, hasilnya akan seperti ini. Ini nggak ada bayangannya karena fillnya nggak ada. Kita kasih fill dulu warna putih, nah baru kemudian muncul shadownya gitu. Oke, selanjutnya, oh ternyata sudah selesai. Mungkin ini tutorial dari saya, walaupun hasil hasil dari yang kita buat ini tidak sama persis dengan yang di materinya, ya nggak apa-apa lah, yang penting ilmunya nyampe kan, insya Allah ya. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang, di tutorial selanjutnya kita akan membahas tentang take a tour new feature. Nah, oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.